Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga dengan pemirsa Nusantara TV. Sekarang kita akan mendengarkan khotbah untuk minggu kita pada hari ini yang didasarkan pada firman Tuhan tertulis dalam kitab Nabi Habakuk pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan membacakan untuk kita, dituliskan demikian. Melihat engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, dan mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih adalah Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan pemirsa Nusantara TV yang hadir bersama-sama kita dalam ruang virtual. Saya akan memulai khotbah ini dengan sebuah pertanyaan yang tidak harus kita jawab dengan kata-kata, tapi bisa kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Pertanyaannya hanya sederhana: apakah kita hari ini sedang bersuka cita? Nah, mulai dari pertanyaan ini, mungkin ada kita yang hadir sekarang membawa situasi apa yang kita hadapi dalam satu hari ini atau setengah hari ini atau hari-hari kemarin. Tidak tertutup kemungkinan ada di antara kita yang sedang tidak bersuka cita. Mungkin kita membawa beban pikiran kita membawa masalah yang kita hadapi sampai hari ini. Ada juga berbagai tuntutan-tuntutan yang harus kita selesaikan, padahal hari ini saya seolah-olah tidak mampu untuk menyelesaikan, seolah-olah saya tidak mampu untuk melalui apa yang terjadi di dalam kehidupan saya. Bahkan secara pribadi bisa saja di antara kita bergumul untuk apa yang kita akan lakukan di hari yang akan datang. Nah, ketika itu ketika itu muncul dalam pikiran kita yang menjadi beban hidup kita, bisa jadi kita kehilangan sukacita. Namun ketika topik minggu kita pada hari ini dikatakan bergembira di dalam Tuhan, ataupun kita bisa pahami kita harus bersukacita di dalam Tuhan, ternyata sukacita yang hendak dikatakan untuk kita pada hari ini bukan sukacita hanya terkait
Apa yang saya inginkan itu terjadi. Namun melalui teks kita pada hari ini, sukacita itu merupakan keputusan iman. Sukacita adalah keputusan iman karena apa? Karena kita tahu Tuhan itu baik. Karena kita tahu Tuhan itu setia. Karena kita tahu Tuhan itu memelihara hidup kita. Dan Tuhan masih bersama-sama dengan saya sampai pada hari ini. Lalu kalau kita melihat latar belakang dari teks kita, ada yang bernama Habakuk yang menuliskan teks ini atau kitab Habakuk ini. Dia hadir di masa transisi geopolitik di Timur Kuno sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Pada masa itu ditandai dengan hal-hal yang menunjukkan bahwa mereka ini bergumul. Sebagai sebuah bangsa, sebagai umat pilihan Tuhan, mereka berada di ambang kekuatan besar dunia, serta negara itu atau umat Tuhan pada saat itu tidak memiliki stabilitas politik, dan juga mereka memiliki kekacauan moral secara internal. Lalu suara dari Nabi Habakuk juga menunjukkan bahwa dia sampaikan keluhan itu kepada sesuatu atau kepada sosok yang tepat. Ini juga mau menyadarkan kita, mungkin kita memiliki pergumulan. Saya cerita kepada orang yang saya percaya, atau saya cerita kepada sahabat saya. Tapi belum tentu ketika saya sudah bercerita, saya sampaikan apa yang menjadi masalah saya itu memiliki solusi. Namun ketika keluhan Habakuk itu langsung direspon oleh Tuhan. Dan inilah secara keseluruhan kitab Habakuk. Habakuk menyampaikan keluhan, Tuhan merespon. Habakuk menyampaikan keluhan kembali, Tuhan berfirman. Lalu ini juga yang mengingatkan kita ketika kita masuk dalam minggu yang dinamakan Misericordias Domini. Ini adalah minggu kedua setelah kita memperingati hari kebangkitan dari Tuhan Yesus. Ternyata perjalanan kehidupan kekristenan ini tidak hanya sebatas Tuhan bangkit, lalu minggu yang lalu kita bersuka cita dengan pernyataan bahwa kita harus seperti bayi yang baru lahir, yang haus dengan susu, sebagaimana anak-anak ini yang memerlukan kemurnian. Lalu dalam proses perkembangan iman kita juga kita menyadari bahwa bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui teks khotbah pada hari ini, firman Tuhan yang sampai untuk kita pada hari ini, saya mau menyampaikan ada 2 poin yang patut kita hidupi melalui teks kita pada saat ini. Yang pertama, firman Tuhan mau mengajak kita untuk memahami bahwa Tuhan datang di dalam setiap pergumulan kita. Tuhan datang di dalam setiap pergumulan kita. Kita mau merefleksikan dulu bagaimana kehidupan kita sekarang. Sadar atau tidak sadar, beberapa tahun terakhir kita diajak untuk mempelajari satu hal. Apa itu? Perubahan yang begitu cepat. Kondisi hidup kita pun berangsur-angsur berubah secara tepat tanpa meminta persetujuan dari kita. Perjalanan kita berubah, mungkin pikiran kita juga berubah, apa yang harus kita lakukan juga berubah. Sama seperti kalau orang tua dulu, paling kalau dia mau menghitung apa yang menjadi pengeluaran rutin untuk anak-anaknya, ya makan, minum, uang sekolah, uang listrik, uang air, dan lain sebagainya. Tapi sekarang, setiap rumah tangga ini sudah hampir seluruhnya diharuskan untuk membeli paket internet. Ini menjadi sebuah pengeluaran yang sekarang ini bisa kita katakan sudah menjadi kebutuhan primer. Karena ini harus. Kalau dulu tidak kan, kalau sekarang sudah menjadi kebutuhan primer. Kalau tidak ada sinyal, tidak ada paket internet, mungkin kita juga akan terbatas dalam berkomunikasi, begitu juga pelajaran anak-anak di sekolah. Lalu ketika perubahan ini terus berangsur dengan cepat, bahkan hari esok kita tidak tahu apalagi perubahan yang harus kita masuki. Kita melihat dulu teks di ayat 10a. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Ketika dunia ini melihat Tuhan, terjadilah sesuatu hal yang
di luar dugaan. Ini jauh lebih hebat dari perubahan yang kita alami. Kita bayangkan sebagaimana gunung yang diam, yang seharusnya diam, dia juga ikut gemetar ketika melihat Tuhan. Lalu di sini juga kita mau memperhatikan bahwasanya kehidupan saya pun demikian. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau bertanya lagi kepada kita, siapa di antara kita yang pernah melihat penyataan Tuhan dalam hidup kita? Nah, pertanyaan ini mungkin kita langsung mengacu pada, saya belum pernah melihat Tuhan secara langsung atau secara fisik. Tapi apakah saya pernah melihat penyataan Tuhan dari orang lain? Melihat penyataan Tuhan dari hal-hal yang kualami sampai hari ini. Ada sesuatu yang berubah kalau Tuhan itu hadir dalam diri kita. Ini menjadi sebuah hal yang menentang pemahaman orang secara umum. Kita kan umumnya memahami kalau Tuhan itu bekerja, hidup menjadi stabil, kan? Kalau Tuhan itu dekat dengan saya jauh dari masalah. Kalau Tuhan dekat dengan saya juga jauh dari penyakit. Saya bisa terbebas dari segala hal yang buruk. Pikiran kita secara umum demikian. Kalau saya bersama dengan Tuhan, itu sebabnya ada perkataan beberapa orang yang demikian. Ketika ada saudaranya atau temannya yang mengalami sakit, bisa saja keluar perkataan dari dirinya atau dari orang lain yang mengatakan, kau kurang berdoa, imanmu kurang kuat, atau Tuhan itu sedang jauh dari dirimu. Nah, pemahaman inilah yang ditentang dalam teks kita pada hari ini. Lalu kita lanjutkan di ayat 10b sampai dengan ayat 11. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panamu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang mengkilat. Ini mau menunjukkan satu hal yang luar biasa dalam pemahaman Ibrani kuno. Laut ini atau yang mengarah demikian, ada samudra raya tadi, ini menjadi hal-hal yang sangat menakutkan, yang tidak terkendali, bahkan identik dengan kematian. Lalu ketika mereka melihat Tuhan, justru samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Sungguh kita kan kalau misalnya pemahaman kita angkat tangan ini seolah-olah kita menyerah, kan? Mereka juga menyerah. Kuasa yang selama ini ditakuti manusia, ditakuti oleh seisi dunia ini, justru mengangkat tangannya, menyatakan bahwa ada kuasa yang lebih hebat. Ada kuasa yang lebih hebat yang harus mereka akui. Bahkan matahari, bulan yang soyokyanya ini memberikan terangnya, mereka juga berhenti. Seluruh kosmos tadi, peristiwa kosmik ini tertuju kepada Tuhan. Dilanjutkan teks ini di ayat 12. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasa bangsa-bangsa. Ini bukan kemarahan emosional, tapi ini menjadi kemarahan moral terhadap ketidakadilan. Dan Habakuk melihat ini dalam imannya. Allah sedang melangkah melintasi bumi seperti hakim yang tidak lagi diam terhadap kejahatan. Dan inilah yang menjadi jawaban. Coba kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita buka dulu teks yang tertulis dalam Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Ini menjadi keluhan pertama Habakuk. Dituliskan demikian, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Ini keluhan dari Habakuk. Tuhan, mengapa engkau membiarkan terjadi ketidakadilan, terjadi kejahatan, terjadi penindasan, terjadi kekerasan? Dan ini juga bisa menjadi pertanyaan kita untuk situasi yang kita hadapi saat ini. Kenapa Tuhan engkau membiarkan wilayah kami, daerah Siaporas ini mengalami hal-hal yang tidak kami inginkan? Ada cuaca ekstrim, ada juga ketidakadilan dalam hal harga dari apa yang kita jual, hasil pertanian kita. Lalu muncul pertanyaan dalam diri kita masing-masing,
Apakah benar Tuhan membiarkan keadaan ini? Apakah Tuhan memang tidak lagi peduli dengan saya, tidak lagi peduli dengan kita? Lalu kita perhatikan di ayat ke-13, engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Nah, disinilah kita mau melihat satu hal yang sangat luar biasa. Tuhan masih berjalan, Tuhan masih bekerja untuk menyelamatkan orang-orang yang dikasihi. Siapa itu? Kita. Jadi kalau kita mengimani ini menjadi keselamatan yang hendak kita terima daripada Tuhan, kita tidak menjadi, saya katakan, situasi menjadi aman-aman saja, tidak. Tapi kita mau melihat bagaimana pekerjaan Tuhan, melihat situasi secara global sekarang kita bergumul, terjadinya perang dunia. Mereka yang berperang dampaknya juga kepada kita. Lalu apakah ini akan terus terjadi? Apakah Tuhan akan membiarkan ini? Namun kalau dalam kacamata teks kita pada hari ini, Tuhan tidak berhenti untuk itu. Ada yang sedang Tuhan kerjakan untuk menunjukkan kuasanya di tengah-tengah dunia ini. Dan dilanjutkan di ayat 14 dan ke-15, engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membunuh. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Habakuk juga menggambarkan bagaimana Tuhan itu sebagai pahlawan perang. Artinya di sini kita tetap akan menghadapi kesulitan. Namun ketika Tuhan berada di pihak kita, Dia akan memenangkan ini di dalam peristiwa pergolakan iman yang kita hadapi. Lalu sekarang melalui beberapa ayat yang sudah kita baca tadi, kita mau melihat sebuah pola atau pandangan yang baru yang hendak kita perbaharui sebagai identitas kita sebagai pengikut Kristus. Yang pertama kita memperhatikan badai terjadi tidak berarti Tuhan itu jauh dari kita. Namun di dalam badai Tuhan juga bisa bergerak menunjukkan kuasanya. Sama seperti teks tadi, Tuhan berjalan, mereka melihat Tuhan hadir, pernyataan Tuhan, justru terjadi badai. Nah, lalu selanjutnya guncangan yang terjadi ataupun situasi yang kompleks yang terjadi saat ini bukan selalu menjadi tanda kehancuran. Jadi jangan langsung kita katakan sebentar lagi akan kiamat. Justru sebaliknya kita mengatakan bahwa guncangan yang terjadi, situasi yang kompleks yang terjadi, ini menunjukkan bahwa tanda keselamatan itu sudah mendekat. Tanda keselamatan itu sudah mendekat karena Tuhan hadir dalam setiap pergumulan orang-orang yang percaya. Termasuk pergumulan yang kita bawa hari ini. Sehingga bisa saja kita tidak bersukacita dalam persekutuan kita. Baik secara langsung kita hadir di gereja ini ataupun secara virtual. Mari kita renungkan bahwasanya Tuhan itu juga datang di dalam badai. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Inilah poin yang pertama. Yang kedua, ini yang menjadi puncak dalam teks kita pada hari ini. Bersukacitalah karena kasih setia Tuhan. Bersukacitalah karena kasih setia Tuhan. Nah, kembali Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita coba ini tangan kanan kita sekarang kita letakkan di dada kita masing-masing. Kita tenangkan dulu diri kita sekarang. Siapa tahu di antara kita sedang mengalami kelelahan dalam hidup. Saya tidak tahu, entah saya juga secara pribadi merasakan demikian. Atau kita juga yang mendengarkan khotbah pada hari ini, kita sedang merasa kelelahan. Kita bangun pagi, kita langsung mengerjakan pekerjaan kita. Kita laksanakan aktivitas kita, rutinitas kita setiap hari. Ada yang bekerja di sawah, ada yang bekerja di kebun, ada yang bekerja di perkantoran dan lain sebagainya. Kita lakukan itu, aktivitas itu. Setelah selesai kita melaksanakan aktivitas kita, kita kembali ke rumah kita masing-masing.
Kita bertemu dengan keluarga. Lalu ketika kita lelah, kita istirahat, kita tidur. Besok kita lakukan aktivitas yang sama. Bisa saja di antara kita merasa bosan dan lelah dengan rutinitas yang selalu mengalir, selalu terjadi dalam hidup kita. Ada kelelahan yang tidak pernah bisa hilang meskipun kita tidur. Ada juga kekhawatiran yang tidak pernah hilang meskipun kita sedang berdoa, kita sudah berdoa. Ada juga beban yang tidak hilang ketika kita sudah serahkan itu kepada Tuhan berkali-kali. Dan beban inilah yang Tuhan mau tunjukkan, kamu itu tetap menjadi orang yang kukasihi. Kalau kita masih diingatkan melalui firman Tuhan pada saat ini, lalu kita akan kembali merenungkan dengan masing-masing menyatakan bahwasanya seperti teks di ayat 16, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Artinya adalah ketika ketenangan itu hadir, apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, saya mengaku dalam iman saya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Meskipun saya gemetar, meskipun saya menggigil, meskipun saya merasa ketakutan. Dan di sini yang sangat menarik, Habakuk tidak menutup reaksinya sebagai manusia biasa. Dia tidak mengatakan aku kuat. Dia tidak mengatakan aku siap. Dia tidak mengatakan aku tidak takut. Tapi justru sebaliknya, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Ketika aku mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Dia tidak merasa saya kuat, saya tidak takut, saya siap. Tapi justru inilah kejujuran dari orang yang dekat kepada Tuhan. Tuhan, aku merasa takut. Tuhan, aku khawatir. Sampaikan itu kepada Tuhan. Iman itu akan bekerja semakin baik ketika kita mau mengakui kelemahan kita secara jujur di hadapan Tuhan. Termasuk dengan dosa yang telah kita lakukan selama ini. Jujurlah di hadapan Tuhan. Lalu selanjutnya teks ini dilanjutkan di ayat ke-17. Ini hal-hal yang memang menjadi ketakutan orang pada saat itu dan juga menjadi ketakutan bagi kita. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Inilah yang menjadi ketakutan orang secara umum. Tidak ada cadangan, tidak ada jaring pengamanan, tidak ada kepastian masa depan. Tidak ada bahan untuk dia makan. Ini skenario terburuk yang dibayangkan Habakuk. Namun apapun yang terjadi, ada keputusan iman yang tetap konsisten. Dituliskan di ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Inilah keputusan iman juga yang harus kita katakan di hati kita masing-masing. Dan hari ini bukan mau mengatakan kepada kita, aku merasa bersukacita. Tapi kita perhatikan teks tadi. Aku akan bersorak-sorak, beria-ia, bersuka cita. Bukan aku merasa, tapi aku akan. Artinya adalah kita mau hidup terus berjalan di dalam sukacita kita kepada Tuhan. Dan sukacita merupakan tindakan iman. Lalu teks ini ditutup dengan ayat yang ke-19. Mari kita membacakan teks ini secara bersama-sama. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, ada metafora yang digunakan di dalam ayat ke-19 rusa. Saya sampai mencari tahu apa yang menjadi keistimewaan kaki rusa. Ternyata kaki rusa ini dia punya dua kuku besar di depan. Dia ini fungsinya untuk berjalan. Lalu di belakangnya ada juga dua kuku di belakang untuk menjaga keseimbangan.
Jadi kuku rusa ini menjadi kuku yang genap, 2 di depan untuk berjalan, 2 di belakang untuk menjadi keseimbangan. Dan disinilah sangat luar biasa Tuhan menciptakan ciptaannya rusa tadi, sehingga rusa ini menjadi metafora untuk sebuah kekuatan, ketangkasan, dan kemampuan bertahan di situasi yang sulit. Ternyata ketika Tuhan menciptakan 2 kuku di depan dan 2 di kuku belakang tadi untuk rusa, ini difungsikan untuk mencekram di medan yang licin dan juga curam. Artinya adalah metafora ini juga mau menjadi perenungan bagi kita. Kalau kita sekarang menghadapi kesulitan, kita berdoa kepada Tuhan, ternyata bukan keadaan yang hendak Tuhan rubah, namun yang hendak Tuhan rubah adalah kita yang meminta kekuatan kepada Tuhan. Tuhan bukan mau membuat situasi ini menjadi enak-enak saja, ya tidak ada masalah, tapi sebaliknya justru di dalam segala hal tadi yang menyulitkan itu, kitalah yang dirubah oleh Tuhan. Tuhan merubah kemampuan kita berjalan di medan yang licin. Tuhan merubah kemampuan kita menjadi lebih kuat menghadapi situasi sulit sampai hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam teks ini kita akan menutup dalam sebuah keputusan iman. Sekarang marilah di dalam hati kita masing-masing, selagi saya masih hidup, katakan di dalam dirimu dan sampaikan kepada Tuhan, aku tahu Tuhan, hidupku ini belum selesai. Engkau akan merubah diriku seperti yang Engkau inginkan. Dan ini yang menjadi alasanku untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah bangkit dan mempersiapkan tempat untuk orang-orang yang percaya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami dapat merasakan kasih setiamu di dalam hidup kami masing-masing. Engkau menyertai kami dari rumah kami masing-masing untuk hadir di gerejamu. Engkau juga menyertai saudara-saudari kami pemirsa Nusantara TV yang bersama-sama masuk dalam persekutuan melalui ibadah virtual ini, ibadah online. Kami yakin dan percaya Tuhan, kemajuan zaman ini menjadi jalan darimu agar firman-Mu ini dapat disampaikan ke seluruh penjuru dunia. Kami merasa Tuhan penyertaan-Mu di dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami masih dapat melakukan aktivitas kami. Dan kami jujur di hadapan-Mu, membawa segala persoalan hidup kami, membawa segala beban hidup kami, pikiran kami, dan hal-hal yang membuat kami selama ini kehilangan sukacita kami. Kami tahu Tuhan, Engkau yang berkuasa di atas segalanya. Kau akan merubah hidup kami menjadi lebih kuat. Dan kami dapat bersukacita ketika kami semakin meyakini dan menyatakan melalui iman kami, Engkau mengasihi kami orang-orang yang percaya. Engkau mengasihi kami umat-Mu. Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, kami merasakan berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kepada saudara-saudari kami, kaum bapak, kaum ibu, remaja Naposobulu, dan anak-anak sekolah minggu, umat-Mu dimanapun berada, secara khusus di tengah-tengah gerejamu HKBP Gunung Pariama Sihaporas. Biarlah Tuhan kami selalu mengandalkan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Ketika kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami, setiap pekerjaan kami, perencanaan kami, dan kami juga menyerahkan Tuhan anak-anak kami, orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, seluruhnya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang berkenan menjaga kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, menjauhkan kami dari segala kuasa dunia dan kuasa iblis yang hendak melemahkan kami, melemahkan iman kami.
agar kami tetap bersuka cita di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau juga menyertai kru dan juga pihak dari Nusantara TV yang menjadi perpanjangan tangan-Mu, agar firman-Mu dapat tersampaikan di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya melalui dunia digital ini. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini yang menjadi kehidupan di tengah-tengah hidup orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami, pemimpin di gereja dan juga pemimpin di tengah-tengah pemerintahan bangsa dan negara kami. Dan hikmat pula Tuhan yang mereka terima, agar melalui kepemimpinan mereka, kepemimpinan orang-orang yang Engkau berikan kesempatan untuk memimpin kami dapat mendapatkan kesejahteraan dari apa yang mereka kerjakan. Terpujilah Engkau Tuhan, dan terima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Inilah doa, pujian, dan juga penyerahan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.